Pagi hari ini saya resmikan Bendungan Beringin Sila, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Walaupun Pak Jokowi, walaupun pemerintah, walaupun presiden kalah di sini, mungkin dengan doa Bapak Ibu semua, dengan segala keterbatasan, walaupun presiden tidak menang di sini, tapi pemerintah dengan event internasional harus membangun jembatan, harus membangun pelabuhan. Sangat sintunah Lombok nih, Jokowi. Terutama Lombok Tengah, Lombok Utara, Putih Pele. Orang-orang yang di Putih Semar Gajik, Pak Jokowi. Terima kasih Pak Presiden. Welcome to Mandalika. Terima kasih untuk Pak Jokowi ya, semenjak ada sirkuit Mandalika, perekonomian kita yang di Desa Kute ini. Wah, jangan lupa subscribe si Wago Channel juga ya guys. Jadi kita dengar. Banyak yang menanyakan kepada saya, pakaian yang saya pakai ini dari daerah mana? Mas Nurge, Tiang Matur, ini pakaian dari Sasak Nusa Tenggara Barat. Wah, pakaian adat saya juga Joko ya Widodo guys. layak disebut sebagai Bapak Pembangunan Bangsa Indonesia. Julukan tersebut seiring dengan berbagai pembangunan yang dibangun Presiden Jokowi di setiap daerah yang ada di Indonesia tanpa membeda-bedakan daerah tersebut. Contohnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, meskipun 2 kali Presiden Jokowi tak mendapat dukungan penuh dari masyarakat NTB, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Presiden Jokowi untuk mengangkat derajat NTB di mata Indonesia dan dunia. Waduh, sebentar guys. Dengan dibangunnya MotoGP ini menjadi magnet, menjadi pemicu dan pemacu paling ngedek di Lombok Tengah ini. Beban Pemutian untuk bangun infrastruktur jalan penghubung ke kawasan Kute dan sekitarnya ataupun daerah wisata, laut, darat, dan udara pasti akan dibangun. Wah, tapi dulu nggak ada yang memilih. Makanya sekarang Bandara Pemutian tak boleh, tak belu dan kecil. Lamun mangkin baru nanti lu ngatus isi lamun lemak kapal saat itu mikir hak 2 tingkat bahu sekacamata isi. Aran wayung si doin kan. Sekacamata isi. Lamun meruan anaman kira kalau yang niki sekali angka. Alhamdulillah. Anda mulai tegawe dia nak sekedar rongkat-rongkat dok. Tentu benar. Bahasa Lombok pula. Pernah di Pak Jokowi. Hai Pak Jokowi, aku akan masuk Lombok. Pokoknya aku minta ada paling tidak harus dibangunkan 4 kebutuhan. Apa? Jokowi dengan gayanya apa itu? Sangat sintunah Lombok nih, Pak Jokowi. Terutama Lombok Tengah, Lombok Utara, Putih Pele. Astagfirullah, iya. Aku dari sisa papat lah. Enggak ada Putih Pele. Ngone-ngone yang di Putih Semar Gajik Pak Jokowi. Jadi di sini ya memang pakai bahasa Sasak ya guys. Udah sangat disayang orang Lombok nih, Lombok ini. Tapi kenapa nggak dipilih Jokowi lah? Kurang lebih seperti itu. Lama-lama saya jadi malu mau ketemu Pak Jokowi. Ya kurang lebih seperti itulah kata-katanya ya guys. Ujung duit ke telepon si Pak Luhut. Hai Soeli, ya Pak Menteri. Kau akan kubangunkan jalan lagi katanya dari bandara ke Kutu 17 kilo. Jalan tol, sekitar jalan tol 100 meter lebarnya. Balut jalur. Selesai kali itu persoalan di sana kau Soeli. Siap Pak Menteri. Ngomongnya di semua. Ampuk saya semua malik aku raya tuh. Yuli kena si Pak Luhut, apapun kebutuhan kau Suhaili Lombok Tengah, telepon aku langsung ya. Nah, itu balen telok. Lombok Tengah, siap Menteri, siap Pak Menteri, siap. Si bumi malu lila, Lombok Tengah ada 6 menit. Kelelah berkoar-koar. Tuang guru, tuntutan deklarasi, dia kamu mendadak. Ampun ayah nih.
Bandara, alhamdulillah. Lorong kat tepi ah. Mula pirang, ampun dia mandau tegawai 2000 balu. Olah, kita yang bayar tanah anjuru. Lagu Pak Jokowi isi gerakan. Aku bayarkan tanah. 600 miliar. Ajin tanah doang, belum baru 10 hektar. Ini cuma dajah. Mulai di bandara kita datang putih. Biaya yang selaku langsung konstruksi 1,4 triliun. Semua biaya yang pusat. Hebat. Hotel dibangunkan. Ampuh hotel ndek, hotel Marga Mataram bintang 3. Ini jo bintang menangan bintang 7 kali. Dalam acara MTQ Nusa Tenggara Barat. Jadi di sini beliau menyadarkan kalau Bapak Jokowi itu adalah presiden yang tepat ya. Ya ibaratkan selama ini kita salah menganggap lah gitulah ya. Karena Jokowi sangat mencintai masyarakat Lombok khususnya ya, NTB ya guys. Terbaik. Saya pernah pergi ke sirkuit Mandalika dan semua di situ ya memang jalan seperti jalan tol. Padahal itu bukan jalan berbayar ya guys. Beberapa waktu yang lalu, Zulkifli Mansyah yang adalah gubernur NTB mengungkapkan bahwa terkadang dirinya ingin meminta Presiden Jokowi untuk membangun NTB seperti yang biasa dilakukan gubernur NTT dan gubernur Bali. Namun dirinya merasa berat karena Presiden Jokowi 2 kali kalah di NTB. Akan tetapi karena doa dari masyarakat serta Presiden Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar membangun sehingga NTB dapat maju seperti sekarang. Mandalika ya. Hadirin semua, kita terpaksa membuat MotoGP. Kita terpaksa membuat MXGP. Kita terpaksa membuat international event karena dipaksa oleh keadaan. Saya menjadi saksi sebagai gubernur. Tidak mudah buat kita di NTB ini. Sering kita diingatkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam ini tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari agama kita ini. Tapi di pusat saya tertegun ketika menyaksikan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengatakan, Pak Jokowi, tolong perhatikan Nusa Tenggara Timur, tolong perhatikan jembatan kami, tolong perhatikan rumah sakit kami, tolong perhatikan jalan raya, karena 95% lebih orang NTT ini memilih Bapak. Saya sering menyaksikan Gubernur NTT mengatakan pada para menteri, Pak Menteri, Anda harus alokasikan program pertanian, infrastruktur ini itu, karena 98% lebih masyarakat kami memilih presiden Anda. Saya sering menyaksikan Gubernur Bali, tetangga kita, juga mengatakan hal yang sama. Pak Presiden, tolong perbaiki jalan kami, tolong perbaiki rumah sakit kami, tolong bangun irigasi kami, karena lebih dari 90% masyarakat kami memilih Bapak. Sering saya menjadi saksi Gubernur Bali mengatakan, para menteri, 95% masyarakat Bali ini memilih presiden yang menyebabkan Anda jadi menteri. Kita dari Nusa Tenggara Barat, kadang-kadang keluh lidah kita, berat jiwa kita untuk meminta hal yang sama pada presiden karena kita kalah. Ya, presiden kalah ya. Waktu periode di Lombok. Perlu cara yang tidak biasa. Agar walaupun Pak Jokowi, walaupun pemerintah, walaupun presiden kalah di sini, tapi kita punya cara untuk membangun jembatan, memperbaiki bandara, memperbaiki pelabuhan kita. Dan alhamdulillah, walaupun Presiden Jokowi tidak menang di sini, pertumbuhan ekonomi NTB salah satu tertinggi di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena MotoGP syaratnya tidak main-main. Kami akan bikin MotoGP di tempat Anda, tapi rumah sakit harus kelas dunia. Kami akan bikin MotoGP di tempat Anda, tapi bandara Anda harus diperpanjang runway-nya. Kami akan bikin MotoGP di tempat Anda, tapi pelabuhan laut Anda harus jadi kelas dunia. Dan alhamdulillah, blessing in disguise, dengan segala kekurangan, mungkin dengan doa Bapak Ibu semua, dengan segala keterbatasan, walaupun presiden tidak menang di sini, tapi pemerintah dengan event internasional harus membangun jembatan, harus membangun pelabuhan, membangun bandara, dan alhamdulillah NTB seperti yang kita saksikan saat ini. Ya, bandara semua dari kita, jalan juga semua dari kita. Oke.
Jadi selesaikan. Itu bukan hanya untuk MotoGP saja, tapi memang akses yang paling bagus untuk masuk ke Mandalika, sehingga perkembangan Mandalika betul-betul kita harapkan segera bisa menjadi Bali baru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan operasional kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Saya nyatakan pasar oh masih Pak TGB ya. resmikan. Saya resmikan bendungan Tanjuri Kempu NTB. Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Pada pagi hari ini saya resmikan. Oh hebat, banyak sekali bendungan. Beringin Sila, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berapa kali datang ke Sumbawa coba? Hunian tetap pasca bencana Seroja saya nyatakan diresmikan. Alhamdulillah kita patut bersyukur bypass bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan wah memang cantik jalan ini guys. Sering saya melewati jalan ini. Tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Ya benar. Juga sirkuit Mandalika. Iya benar. Dengan panjang sirkuit 4,3 km juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Wah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Merinding itu guys. Aku sebagai orang yang NTB ya, Lombok khususnya, saya terharu karena pembangunan di Lombok ini sangat pesat, cepat, dan tidak ada, bukan hanya kata-kata. Memang sudah jalan di sini, jalan di Mandalika, bypass, saya pernah pergi ya guys, dan saya selalu bermain-main jalan-jalan ke sana kalau mau liburan juga ya guys. Dan alhamdulillah karena Bapak Jokowi juga yang membangun NTB khususnya Lombok Tengah, masyarakat Lombok menjadi semakin maju ya guys. Terima kasih Bapak Jokowi, dan saya yakin orang masyarakat NTB menyesal dulu tidak pilih Bapak. Alhamdulillah, tapi saya dulu tidak cepat termakan hoax dan saya bersama keluarga memilih pemimpin yang tepat, yaitu saya tetap 2 periode memilih Bapak Jokowi. Alhamdulillah. Wow, ini Mandalika sering sekali, berapa kali Pak? Sering lah. Karena jarak tempuh dari rumah saya di sini sekitaran 1,5 jam kota Mandalika ya. Nah, ya, kota Mandalika sekitar 1,5 jam dari rumah. Terima kasih Pak Presiden. Okay. Welcome to Mandalika. Selamat datang. Mandalika sudah siap menyambut Anda. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih untuk Pak Jokowi ya, semenjak ada sirkuit Mandalika, perekonomian kita yang di Desa Kute ini ya sedikit lebih maju daripada yang kemarin-kemarin sebelum ada sirkuit. Terima kasih banyak untuk Pak Jokowi sama timnya. Tapi ini Pak ya, semoga kalau besok-besok berkunjung lagi ke desa kami, coba berkunjung ke desa kita juga ingin bertemu sama bapaknya, ingin bersiraturahmi. Semangat untuk Pak Jokowi dan timnya, semoga semakin sukses selalu. Mantap. Nah oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar, selama ini ya, selama 2 periode memang Pak Jokowi kalah di NTB, tapi kalian bisa lihat masa Bapak Jokowi membangun NTB sangat pesat, dan itu bukan hanya omong kosong, dan itu sudah terbukti dan sekarang kita bisa menikmatinya. Contohnya saya ke sirkuit Mandalika sekitaran 1,5 jam ya, ke sirkuit Mandalika. Dan kalau saya libur ataupun kepengen gitu liburan ke sana, memang tempatnya cantik, indah, dan jalannya pun, pemandangan di jalan, pokoknya tempat yang disediakan jalan ataupun jalan bypass itu tempat yang strategis lah menurut saya, karena pemandangan kita bisa sambil kita naik motor sambil kita melihat pemandangan, dan
memukau mata kita. Memang jujur saya tidak bosan-bosan walaupun saya orang Lombok melewati jalur bypass ini guys, menuju ke sirkuit Mandalika. Memang terbaik lah. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Semoga Bapak Presiden Jokowi tetap sehat dan keluarganya ya, amin. Nah jadi, bagaimana masyarakat NTB? Jadi saya harap masyarakat NTB untuk pemilu 2024 jangan cepat-cepat termakan hoax, jangan cepat-cepat termakan berita palsu ya guys, hanya untuk memenangkan calonnya ya guys. Kayak dulu pemerintah kita yang sekarang Jokowi memang sering difitnah, kita tahu lah ya, sering diburukkan, sering dibilang PKI, dan mungkin itu masyarakat Lombok dulu atau masyarakat NTB itu termakan ya guys, mungkin termakan, jadi seolah-olah mungkin berita itu benar ya. Jadi itulah mungkin mereka tidak memilih Pak Jokowi dulu lah ya. Tapi semoga di tahun 2024 nih kita cari penerus Bapak Presiden Jokowi supaya pembangunan tetap berjalan ya guys. Nah semoga masyarakat NTB berpikir lebih jernih dulu lah untuk memilih pemimpinnya, berpikir ataupun melihat dulu pemimpin, jangan cepat termakan hoax, berita hoax ya guys, karena berita hoax ini memang bahaya juga ya. Orang-orang yang tidak berpikir jernih langsung memakan telan bulat-bulat berita hoax itu, maka fatal lah, salah lah Anda memilih pemimpin. Jadi harapan saya semoga kita bisa berpikir jernih dulu dan kita lihat dulu pemimpin mana yang harus kita pilih, dan kita ikut aja lah arahan Bapak Presiden Jokowi, karena Bapak Presiden Jokowi adalah contoh orang yang tepat yang kita dulu sia-siakan lah ya. Ya oke, sekian. Apa menurut Anda video ini? Kalian bisa komen. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.